Ya, di desa saja bermacam ragam, bahkan mungkin ini merupakan salah satu produk hukum atau sesuatu yang ada di wilayah hukum yang kemudian terus-terusan menjadi hangat dibicarakan, yaitu tataran hukum tingkat bawah yang namanya desa. Akhir-akhir ini desa menjadi sebuah hal yang sangat menggiurkan bagi semua kebijakan-kebijakan, baik kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kemudian juga banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadikan desa lebih seksi, desa lebih banyak uh, apa namanya hal-hal yang mungkin muncul. Hal ini sebagai akibat dari adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang di dalamnya memuat banyak hal-hal yang kata penggagasnya itu adalah revolusioner desa. Artinya desa banyak dibangkitkan, banyak diingatkan dengan hal-hal yang revolusioner, yang sangat luar biasa, dari mulai desa mendapatkan anggaran yang begitu besar dari APBN melalui 10% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Lalu kemudian banyak pasal-pasal yang membuat desa menjadi sebuah kekuatan baru, di mana perangkat desa minimal harus SLTA dan berumur 22 tahun sampai 42 tahun. Ini tentu saja menjadikan desa mempunyai sebuah harapan baru, apalagi kemudian selain itu juga banyak undang-undang desa yang mengamanatkan yang semestinya menjadi sebuah kekuatan. Ada amanat desa yang harus membuat badan usaha milik desa. Nah, pemahaman tentang badan usaha milik desa ini tentu saja harus lebih berkekuatan atau berisi, karena badan usaha milik desa ini tak jauh beda dengan apa yang kemudian disebut badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara. Sama, intinya adalah berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu kemudian selain itu juga muncul sebuah kewenangan desa, di mana desa berwenang melakukan hal-hal sepanjang tidak bertabrakan dengan undang-undang desa. Jadi banyak sekali tentang desa yang kemudian secara kekuatan yang sangat luar biasa kemudian bermuncullah regulasi-regulasi tentang desa, aturan-aturan desa yang mengatur tentang bermacam hal tentang desa, sehingga ini memunculkan sebuah kendala tersendiri bagi desa, di mana kemudian apalagi antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain kadang sering bertabrakan dan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Saya tidak paham kenapa sampai kemudian seperti itu. Apakah karena memang pusat atau penggagas-penggagas yang membuat aturan-aturan selain undang-undang desa itu adalah mereka orang-orang kota yang tak pernah turun ke desa, sehingga kemudian carut-marut ini berakumulasi pada situasi saat sekarang ini, yaitu saat terjadinya wabah corona. Nah, ini hal yang sangat memilukan tentu saja buat desa. Ketika kemudian desa dikuatkan oleh undang-undang desa, ternyata ada berbagai macam permasalahan yang kemudian muncul, yang akhirnya membuat sebuah situasi yang tidak kondusif. Berkaitan dengan wabah COVID-19 atau virus corona ini, banyak kemudian regulasi aturan yang bagaimana supaya desa lepas dari ancaman atau cengkraman virus corona.
sehingga muncullah kebijakan-kebijakan tentang aturan-aturan yang notabene barangkali karena manusia atau orang di negeri ini, di Nusantara ini, di Indonesia ini adalah hampir sebagian besar berada di desa, sehingga regulasi yang kemudian muncul sasarannya adalah teman-teman di desa. Banyak hal-hal yang kemudian secara tidak dipahami muncul, sehingga kemudian desa tidak mampu untuk menerjemahkan apa daripada isi aturan-aturan tersebut. Apalagi wabah ini juga belum diketahui secara benar, sehingga penanganan di desa ini, dan ini faktanya adalah menurut beberapa kepala desa, tidak jelas. Nah, ini juga adalah sebuah baru tentu saja untuk bisa kita pahami dan menjadi masukan buat pemerintah. Yang kedua adalah kemudian serta merta dengan kemunculan banyaknya bantuan-bantuan yang mungkin tujuan utamanya adalah tadi membuat sebuah situasi supaya nyaman, tenang, aman, dan tidak menjadi gaduh, sehingga kemudian salah satu alternatifnya adalah munculnya bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah, dari mulai listrik gratis 50% potongan, meskipun tidak semua pada akhirnya, sehingga ini juga menimbulkan adalah sebuah kesan yang kurang bagus juga, berbeda dari apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa gratis listrik kemudian 50% potongan, ternyata itu tidak secara menyeluruh, tapi ada beberapa hal lagi yang memang harus memenuhi kriteria dan memenuhi syarat-syarat. Ini yang kemudian jadi persoalan. Kemudian di luar bantuan reguler atau yang sudah ada sebelumnya, ada PKH, ada BNPT, muncullah bantuan-bantuan hampir bermacam ragam. Dari pusat saja, dari Kementerian Sosial, dari Presiden, lalu kemudian ada juga bantuan-bantuan langsung tunai dan sebagainya. Belum lagi ditambah oleh bantuan-bantuan dari supra desa yang lain. Dari provinsi misalnya, Pak Ridwan Kamil juga melakukan sebuah sebuah kebijakan tentang bantuan. Meskipun ini juga kemudian menjadi hal yang sangat lucu ketika setiap desa bahkan ada yang mendapatkan hanya 2 orang, hanya 1 orang. Bahkan kemudian dari kabupaten juga ada muncul bantuan, meskipun sampai sekarang juga belum terrealisasi karena mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi. Nah, munculnya bantuan-bantuan tersebut akhirnya merupakan hal yang memang harusnya dilakukan sebelumnya, yaitu penanganan. Karena desa atau perangkat desa atau pemerintahan desa atau kepala desa sibuk dalam persoalan data kepala keluarga yang harus mendapatkan. Yang ini menjadi sebuah persoalan. Yang pertama adalah soal pendataan. Ini sangat carut marut dan menimbulkan berbagai macam persoalan, sehingga kemudian desa bereaksi dan memunculkan beberapa kepala desa yang melakukan sebuah mempertanyakan hal tersebut. Di beberapa daerah bahkan ada kepala desa yang langsung melalui media sosial melakukan audiensi langsung kepada presiden, lalu ada yang membuat surat, ada yang marah-marah dan sebagainya, karena memang di lapangan sangat pelik sekali persoalan-persoalannya. Nah, ini yang kemudian sangat membuat sebuah situasi yang tidak nyaman. Meskipun sebetulnya ada solusi yang sangat bijaksana sebetulnya, yaitu banyaknya bantuan-bantuan yang kemudian menjadi salah satu persoalan yang sangat krusial pada hari ini bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama tentu saja adalah bagaimana kemudian desa diberikan kewenangan sesuai undang-undang desa. Di beberapa pasal yang menyatakan bahwa desa
atau setiap kebijakan atau keputusan desa di desa harus melalui sebuah musyawarah desa. Nah, itu adalah kekuatan. Maka kemudian ketika orang berpolemik tentang bagaimana data desa dan sebagainya, sebetulnya ada satu cara yang harus lebih bijaksana, yaitu berikan kewenangan kepada desa, berikan keputusan-keputusan kepada desa melalui musyawarah desa. Karena banyaknya bantuan itu sebetulnya bisa saja dirinci. Artinya seperti ini, karena memang ada ketentuan bahwa setiap kepala keluarga yang sudah mendapatkan satu program, maka dia tidak boleh mendapatkan program lainnya. Yang sudah bisa mendapatkan PKH tentu tidak bisa mendapatkan BLT dana desa misalnya. Nah, ini sebetulnya bisa dirinci di desa. Siapa yang mendapatkan BNPT, siapa yang mendapatkan PH itu sudah jelas, PKH itu sudah jelas. Lalu kemudian kita rinci juga beberapa bantuan-bantuan yang lain, nilainya berapa, kemudian kontinuitasnya seperti apa, kan sebetulnya tinggal merinci saja. Artinya bahwa ketika muncul bantuan-bantuan tersebut tidak serta-merta muncul dengan kebijakan-kebijakan yang lain tentang kepala keluarga. Hal itu berikan saja kepada musyawarah desa dan teman-teman di desa. Saya yakin di desa itu ada banyak perasaan, ada banyak rasa yang kemudian muncul bahwa tidak mungkin hal-hal yang kurang patut dilakukan di desa. Bahwa kemudian munculnya kebijakan-kebijakan yang mengikuti bantuan itu saya memprediksi memang mungkin ada penyalahgunaan dan sebagainya. Kalau soal penyalahgunaan sebetulnya kita harus otokritik. Sebetulnya siapa yang selalu melakukan penyalahgunaan? Apakah di desa? Nah, ini kan sebuah hal yang harus dianalisa kembali. Maka dengan itu, kalau misalnya tadi bahwa desa sudah punya undang-undang, sudah punya aturan-aturan tertentu, maka berikan kewenangan desa dengan dasar undang-undang desa, pemerintah tinggal memonitor. Itu barangkali yang memang harus dilakukan sekarang ini. Terima kasih. Tetap di desa saja. Saya Iman Sabumi. Salam teman sepaham.